Komisaris Besar Polisi Julius Audisoni Labuheru SK memiliki tugas dalam pemilihan
Tes tes.
Tes. Baik, selamat pagi sobat. Selamat datang di Sadasa Talk. Maaf, di free course. Jadi mungkin sobat yang kemarin udah ikut Sadasa Talk untuk membahas AI. Nah, ini lanjutannya adalah free course yang akan bahas tentang machine learning. Mungkin buat sobat yang nanti ada pertanyaan pada saat penjelasan Mas Canggih, selaku pengampu pada hari ini, bisa ditanyakan pada sesi tanya-jawab. Nah, sebelum dilakukan sesi tanya-jawab, harap semua mikrofon di-mute, nanti ada sesi tanya-jawab selama 15-20 menit. Terima kasih Sobat, bisa ditunggu dulu. Ya, baik, karena akan menuju jam 10, mungkin sobat yang sudah hadir di sini dan belum mengenal Mas bisa berkenalan sama Mas Canggi terlebih dahulu. Mungkin Mas Canggi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Canggi. Mas Canggi. Nah, Mas Canggi ini adalah salah satu mentor di Sadasa Academy yang dia juga sudah mengajar banyak dan juga sudah membuat beberapa kayak jurnal tentang penelitian yang diampu sama Mas Canggi.
Ya, Mas Canggi, karena sudah jam 10, mungkin Mas Canggi boleh memperkenalkan diri dulu ke sobat yang ada di sini. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Partisipannya ada 29 berarti ya? Iya, sekitar 29. 29, oke. Oh, nambah. Setelah disapa terus nambah. Kesenangan Mas saya kan Oke, disapa pagi-pagi. perkenalan tapi nggak usah lama-lama ya. Ya sebenarnya sudah tahu semua kalau namanya Canggih ya. Ya udah itu aja. Canggih. Ini sepertinya ada beberapa mahasiswa saya juga di sini ini. Kangen sama Ada Mas Wit. Canggi masalahnya mungkin. Kenapa? Mungkin kangen sama Mas Canggi, makanya ikut lagi ke free. Enggak karena promosi di kelas. Ya, mungkin Mas Iya, Canggi iya. mau langsung dimulai Mas untuk penyampaian materi Iya, pada hari ini. boleh. Oke. Ya, baik, nanti untuk penyampaiannya sampai jam 10.45 ya Mas. Kemudian ada Oke. sesi tanya jawab. Oke, berarti ya cukup oke lah ya. Paling 5 menit. Oke. 32. Oke, baik semua. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mana ini? Free course ya. Free course atau Sadasa Talk ya ini. Ya, gitulah. Pada pagi hari ini selama 40 menit ke depan kita akan membahas tentang machine learning ya, sesuai dengan yang ada di poster. Ini sepertinya ada beberapa mahasiswa saya di sini ya. Ya, nanti absen ya. Siapa tahu dapat tambahan nilai. Enggak, bercanda sih. Oke. Sebentar, slide-nya mana? Saya akan membahas singkat dulu terkait dengan, ya bisa dibilang bukan teori juga sih, tapi gambaran tentang machine learning itu seperti apa. Karena mungkin banyak dari rekan-rekan di sini yang belum tahu. Ya tahunya cuma ya istilah machine learning seperti itu. Saya akan membahas mulai dari perkenalan machine learning-nya, karena tema pada pagi hari ini adalah ya pengenalan ya machine learning untuk pemula, perkenalan dulu. Jadi kita membahas dulu tentang apa sih machine learning. Terus nanti mungkin saya akan membahas ini berapa menit ya? 30 menit ya, mungkin 30 atau 20 menit. Setelah itu saya akan menunjukkan ya apa yang bisa ditunjukkan ya dari machine learning ini. Ya semoga selesai jam 10.45 ya. Oke. Nah, terkait dengan machine learning ini, di sini saya beri judulnya adalah sebenarnya cocoknya adalah 5W1H ya. 5W1H, tapi ini 1, 2, 3, 3W1H. 3W1H. Nah, yang enggak ada who dan apa ini? Which, where. Who dan where. Ya, sebenarnya kalau dibahas juga banyak juga, tapi enggak perlulah kita membahas yang terlalu apa namanya tidak signifikan sebenarnya di sini. Oke ya, ini nama saya Canggih Puspawibowo. Mungkin bagi mahasiswa saya jelas harus sudah kenal ya. Tapi yang di luar ya silakan di googling aja, cari di Google kalau pengen tahu, informasinya sudah banyak di Google. Jadi tidak perlu penjelasan lebih panjang.
Nah, langsung saja karena waktu terbatas juga, kita bahas tentang machine learning. Nah, machine learning sendiri, kalau ini khusus bagi yang memang belum tahu ya, gambaran yang ada di benak kita ketika mendengar kata machine learning paling tidak akan jauh dari ini ya. Ini pengenalan wajah, face recognition. Ini pengenalan suara, pengenalan wajah jelas ini di mana-mana ya, di Facebook ada, Instagram ada nggak ya, lupa ya. Di sosial media itu banyak banyak yang sudah menerapkan pengenalan wajah ini. Kemudian kalau yang di iPhone yang terbaru dia bisa face recognition ya, sudah ada bawaannya. Kemudian pengenalan suara di sini voice ya. Kalau ini sudah sangat terkenal, kita punya di iPhone ada Siri, Microsoft punya Cortana, dan lain-lain. Jadi tinggal ngomong apa, kemudian actionnya apa, itu akan ditranslasikan oleh si pengenal suaranya ini. Nah, kemudian kita punya di sini object detection, deteksi objek. Jadi misal dari ini biasa dipakai mungkin di CCTV ya, di Indonesia sudah mulai populer ya, yang dibuat banyak perusahaan seperti apa ya, yang buat seperti ini siapa? Flux ya, Flux dan lain-lain itu yang menggunakan data dari CCTV kemudian bisa tahu misalkan berapa jumlah kendaraan, berapa mobil yang lewat, berapa sepeda yang lewat, ada orangnya, ada berapa jumlahnya. Nah, ini object detection, deteksi objek, dan bisa mengenali juga ini mobil, ini motor, ini sepeda dan sebagainya. Dan kalau di apa namanya, dibuat lebih detail mungkin bisa tahu bahkan ini mobil mereknya apa, itu bisa. Atau kalau dibuat lebih detail lagi bisa kita lihat plat nomornya ya, meskipun ini mungkin agak confidential ya, jadi agak rahasia yang namanya privacy juga kalau plat nomor itu. Itu kemudian salah satu yang sangat dekat dengan kita sehari-hari pasti yang punya HP smartphone. Kalau sepertinya zaman sekarang juga nggak ada yang tidak smartphone ya. Itu sudah dia menggunakan sidik jari. Jadi ketika membuka kunci itu pakai sidik jari. Nah, ya di sini ini contoh-contoh aplikasi dari machine learning. Aplikasi dari machine learning. Kalau kita melihat seperti ini kelihatan kok wah sekali ya. Wow, kok bisa seperti itu gitu loh. Bisa mendeteksi bla 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 bla. Nah, namun dari berbagai jenis ini intinya sebenarnya tidak susah, tidak susah. Nanti saya tunjukkan sekilas. Ada intinya jadi dari sini. Oke. Kita melakukan yang namanya reverse engineering loh. Jadi kita melihat outputnya dulu, kemudian kita melihat di dalamnya apa. Nah ini kalau dalam bahasa apa namanya computational thinking ini namanya proses abstraction. Tapi kita tidak akan bahas ini ya. Tapi kita akan melihat sebenarnya apa kesamaan dari beberapa jenis machine learning, aplikasi machine learning di sini. Itu yang akan kita kupas di sini. Oke, tidak usah lama-lama di sini. Nah, saya akan membahas dari gambaran umumnya bahwa kalau kita membahas tentang machine learning, itu sebenarnya dia itu merupakan subset dari yang namanya artificial intelligence. Jadi machine learning itu sebagian dari AI. Ini definisi yang umum orang gunakan ya, umum orang gunakan di kalangan AI machine learning. Jadi AI itu adalah machine learning itu adalah bagian dari AI. Jadi AI itu lebih luas dan ada bagian-bagian di sini yang dia itu termasuk AI tapi bukan machine learning. Nah, pembahasan lebih detail apa itu tidak akan saya bahas kali ini karena agak panjang juga membahas dengan
keterkaitan antara machine learning dan AI itu ada sejarahnya juga, tapi cukup panjang dan menarik sebenarnya kalau dibahas. Tapi intinya pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bahwa machine learning dan AI itu bisa sama, bisa saja beda. Ya kalau di bagian ini, di bagian sini itu ya dia termasuk AI juga, AI termasuk juga machine learning. Sedangkan di bagian luar ini cuma AI, tapi dia bukan machine learning. Dan ada seperti itu. Oke, itu yang perlu diketahui semua. Nah, sekarang sedikit bahas machine learning kan ya. Machine learning itu apa sebenarnya? Ini sebuah analogi saja. Kita punya mesin. Kita punya mesin di sini. Mesin di sini vending mesin. Di sini ini apa sih ya? Mungkin agak mirip blender kali ya. Blender ini asal comot aja dari internet. Ini apa namanya? Pokoknya dia adalah mesin alat untuk membuat kantong ini kedap, membuat di kedap udara sehingga makanannya awet. Nah, ini terkait makanan semua, ini makanan. Nah, terakhir ini adalah komputer ya. Komputer. Nah, komputer ini juga dia termasuk mesin dan ini juga termasuk mesin. Ini mesin. Nah, mesin itu apa? Kalau dituliskan secara gambaran mungkin agak kasarnya, mesin itu ada sesuatu yang dia menggunakan power untuk melakukan aksi, melakukan suatu pekerjaan. Jadi menggunakan sebuah tenaga, tenaga tertentu untuk melakukan pekerjaan. Vending machine dia punya listrik, dari listrik. Ini blender ya mungkin listrik, iya listrik juga ya. Ini juga listrik sih sebenarnya. Listrik. Lab komputer juga dia ada baterai, tapi dia juga intinya adalah listrik kan ya. Jadi powernya adalah listrik. Powernya listrik. Action, perform an action. Jadi melakukan sebuah aksi tertentu atau melakukan sebuah kerjaan tertentu. Vending machine itu kerjaannya apa? Dia bukan memilih ya, yang memilih manusianya ya, mengeluarkan makanan. Ya itu tergantung yang dipilih oleh manusianya. Manusia milih makanan apa, dia keluar. Ini actionnya apa? Dia menyedot udara dari kantong plastik. Ini dia memutar, di sini ada apa namanya kayak baling-baling gitu ya, diputar untuk menghaluskan makanan. Ini actionnya apa? Banyak actionnya dari listrik ini, kemudian dia menjalankan prosesornya, prosesor jalan, kemudian RAM jalan, hard disk dia membaca data di hard disk, kemudian menampilkan di layar, itu semua action. Itulah kenapa namanya mesin. Nah, di sisi lain kita belajar yang namanya learning. Learning, mempelajari sesuatu. Ini ada orang apa namanya sedang membuka laptop untuk browsing untuk macam-macam keperluannya. Nah, ini proses learning pada intinya adalah menambahkan pengetahuan baru plus pengetahuan. Jadi dari dua kata ini sebenarnya kita bisa belajar tentang apa itu sebenarnya machine learning, yaitu dia itu kan mesin sendiri adalah sesuatu alat yang dia menggunakan sebuah tenaga atau power untuk melakukan sebuah pekerjaan, suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan learning itu adalah dia intinya menambah pengetahuan baru. Berarti kalau kita jadikan sebuah satu hal skema di sini, bahwa yang namanya machine learning adalah seperti ini. Mesin itu dia melakukan pekerjaan tertentu ya, mesin seperti yang di slide sebelumnya. Nah, learning-nya ada di mana? Ada di sini. Learning ada di sini. Jadi dia
mesin ini melakukan pekerjaan tertentu. Nah, kemudian di samping itu untuk melakukan pekerjaan tertentu agar maksimal, jadi di sini agar maksimal atau mungkin agar bagus, agar optimal seperti itu, dia membutuhkan pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru ini dimasukkan ke dalam mesinnya. Kenapa? Kenapa butuh pengetahuan baru? Ya ini agar dia bisa menjalankan pekerjaannya dengan lebih maksimal. Nah, ini adalah konsep machine learning. Jadi machine learning, learningnya di mana? Ya learningnya kalau kita bahas ini di sini konsep learningnya. Di sini adalah part namanya learning. Jadi si mesin itu memasukkan sebuah pengetahuan baru agar dia ya lebih pintar gitu ya. Pintar memasukkan pengetahuan baru. Sedangkan yang bagian ini si mesin ya ini menjalankan tugasnya, menjalankan tugas sebenarnya, menjalankan tugasnya. Jadi ada dua hal terpisah di dalam konsep machine learning, yaitu proses belajarnya. Di sini ada proses belajarnya. Yang kedua adalah proses dia menjalankan tugasnya itu ya. Ada dua hal di sini. Dan ini penting untuk diketahui karena nanti terkait dengan teknis machine learning-nya juga ada dua hal di sini. Jadi butuh belajar ya seperti kita lah. Ini ibaratnya belajar ini adalah learning di sini adalah belajar harian. Sedangkan ini adalah kita mengerjakan tugas atau ujian bagi mahasiswa atau kerjaan di kantor bagi yang bekerja, ini adalah belajar. Jadi itu dua hal yang terpisah dari konsep machine learning-nya. Gitu ya. Nah, oke, hapus dulu. Nah, contohnya seperti apa? Ini yang saya ambil contoh. Ini adalah kita ingin membuat sebuah komputer, ini laptop lah ya, komputer ya. Komputer ini dia agar bisa membedakan sidik jari atau mendeteksi atau mengenali ya. Pengennya dia mengenali sidik jari. Misalkan kita ingin membuat sebuah sistem deteksi sidik jari seperti di handphone misalkan itu. Kita kan punya komputer ini, punya sebuah mesin. Tujuannya apa? Ingin mengenali sidik jari. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul, komputer di sini dia sudah punya ilmu belum? Punya ilmu untuk mengenali sidik jari belum? Tentu kan belum ada. Ya mungkin laptop yang saya nggak tahu, laptop apa gitu model sekarang ada yang memang sudah ada fingerprint recognition-nya atau belum, kurang tahu juga. Tapi anggap saja belum punya ya. Jadi si komputer ini, si mesin di sini, ini mesin, dia itu kalau tidak dia apa-apain, dia tidak punya pengetahuan ini. Tidak punya pengetahuan untuk mengenali sidik jari. Nah, ketika dia tidak punya pengetahuan, terus ngapain? Berarti butuh proses learning. Butuh learning, yaitu butuh untuk menambah pengetahuan. Di sini dia knowledge-nya. Knowledge apa? Pengetahuan apa yang dicari? Pengetahuan untuk bisa membedakan atau mengenali sidik jari. Di sini ada sidik jari, terus dia bisa tahu, oh ini si A. Ada sidik jari, dia bisa tahu, oh ini si B. Nah, inilah pengetahuan yang ingin dicari sebelum dia bisa digunakan untuk mendeteksi sidik jari. Nah, makanya di sini butuh proses yang namanya machine learning-nya di sini. Ini di sini bagian sini adalah machine learning-nya, learning. Nah, apa yang dibutuh untuk dipelajari? Ya ini bagaimana dia bisa tahu atau bisa, ini kalau bahasa matematika
sebut saja sebuah F itu fungsi ya, fungsi atau rumus gitu ya. Jadi pengetahuan ini dia intinya adalah fungsi atau rumus. Atau bahasa sederhananya biasanya saya ngomong gitu, pengetahuan itu dia rumus. Rumus, ya rumus lah sebut saja rumus. Jadi yang dicari adalah rumusnya. Rumusnya untuk apa? Rumus untuk mengubah sidik jari ini menjadi, oh ini si A, oh ini sidik jari, menjadi si B, seperti itu. Itu rumusnya yang ingin diketahui. Makanya butuh di learning. Butuh untuk dipelajari agar komputer di sini bisa melakukan tugasnya sebagai detektor sidik jari. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok kita butuh machine learning gitu ya? Mengapa kok kita butuh si komputer ini untuk belajar sendiri? Karena di sini komputernya belajar sendiri ya, dia tidak kita ajari. Kenapa? Karena ini yang dibutuh diketahui komputer adalah bagaimana mengubah si sidik jari menjadi ketahuan, oh ini si A. Sidik jari, oh ketahuan ini si B. Kenapa kok kita butuh komputer yang belajar sendiri? Biarkan karena komputer tidak kita ajari secara detail, tapi kita buat agar dia belajar sendiri. Nah, mengapa dia butuh belajar sendiri? Mengapa komputer belajar sendiri? Karena machine learning itu membuat komputer belajar sendiri ya. Kita tidak mengajarinya. Dia belajar sendiri. Mengapa? Nah, jawabannya adalah kalau kita ingin mengajari komputer, ya kalau kita ingin mengajari komputer, misalkan untuk kasus ini, bagaimana mendeteksi sidik jari, sehingga ketahuan ini A, ini B, ini C, dan seterusnya, itu kita harus belajar dulu tentang sidik jarinya. Terus kita menggunakan logika yang matematika kayak seperti itu, logika matematika untuk menghitung ini sebenarnya masuk kelompoknya si A atau masuk kelompoknya si B. Apa yang kita hitung misalkan sidik jari? Contohnya seperti ini. Jadi kita kalau ingin membantu komputer, kita harus membuat perhitungan seperti ini. Contohnya ya. Jadi misalkan jika jadi di sidik jari itu dikenal ada namanya ridge, ada namanya bifur apa bifur ini, bifurcation, ada namanya lake, ada namanya di sini spur. Jadi istilah macam-macam di dalam sidik jari manusia. Nah, kita harus membuat ini namanya ini sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang ingin diketahui oleh komputer. Jadi kalau komputer sudah tahu pengetahuan ini, dia bisa membedakan sidik jari ini punya si A, sidik jari ini punya si B. Karena sudah ketahuan rumusnya, komputer itu tinggal menghitung range-nya, misalkan sekian, bifurcation berapa, lake sekian, dan bla 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 bla, ketemu oh jika ini maka dia ketemu dia adalah A. Jika bla 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 ketemu B, jika bla 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 ketemu C. Ini pengetahuan yang ingin diketahui oleh komputer. Tapi manusia, kita sebagai orang yang memiliki komputer, itu tidak bisa, manusia tidak bisa ini. Manusia tidak bisa membantu. Manusia tidak bisa membantu secara langsung. Karena apa? Karena kita itu kita terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Bayangkan melihat sidik jari terus kemudian menuliskan rumus segini panjang. Dan ini mungkin ini masih sederhana ya, harusnya lebih kompleks di sini banyak. Manusia itu tidak akan mampu membuat itu dan waktunya juga habis juga. Karena manusia tidak bisa membantu, makanya untuk komputer biar dia mendapatkan pengetahuan ini, maka kenapa? Maka kita suruh komputer untuk belajar sendiri. Nah, itulah yang namanya machine learning. Jadi kita membiarkan komputer untuk belajar sendiri.
dengan aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Itulah yang namanya machine learning. Alasannya kenapa? Kenapa? Ini pertanyaan kenapa kita butuh machine learning? Ya, karena manusia tidak bisa membantu, kita tidak bisa membuat rumus ini. Rumus ini terlalu kompleks untuk manusia. Tapi bagi komputer nggak masalah ya, karena nilai plus dari komputer kan ya. Jadi kelemahan manusia di situ. Oke, ini alasan kenapa kita butuh machine learning. Karena apa? Karena kita tidak tahu pengetahuannya. Karena kita tidak tahu rumusnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini masih lanjutan dengan yang slide sebelumnya. Kapan sih kita butuh machine learning? Kapan kita butuh untuk machine learning? Gampangnya ini, sederhana. Kita butuh machine learning ketika kita kapan kita butuh machine learning? Ketika kita tidak tahu pengetahuannya. Misalkan kita ingin membuat sebuah sistem, sebuah komputer agar dia bisa mengenali wajah manusia. Apakah kita punya pengetahuannya? Apakah kita punya rumusnya? Apakah kita punya fungsinya? Ya barangkali iya, cuma sangat tidak akurat atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, barangkali salah itu ya. Misalkan kita kalau zaman dulu sebelum ada machine learning, orang kan menggunakan misalkan mendeteksi wajah itu berdasarkan lebar matanya, kemudian jarak dari lubang hidung ke mata, jarak dari mulut ke telinga, lebar mulutnya berapa, tinggi mulutnya berapa. Nah, itu knowledge yang ingin kita coba sampaikan ke komputer. Tapi apakah itu akurat? Ternyata tidak. Karena tidak akurat, maka kita anggap saja kita tidak tahu pengetahuan yang sebenarnya. Kita tidak tahu. Nah, ketika tidak tahu kenapa, ya udah kita menyuruh mesin untuk belajar sendiri untuk mencari pengetahuan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah tahu pengetahuannya? Bagaimana jika kita sudah tahu rumus sidik jari seperti apa? Kita sudah tahu rumus yang namanya wajah itu seperti apa? Ya udah kita tidak perlu machine learning. Jadi kapan kita membutuhkan machine learning? Ketika kita tidak tahu pengetahuan terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kalau kita sudah tahu, kita tidak butuh machine learning. Simple seperti itu. Gitu. Jadi tidak harus apa-apa machine learning itu orang-orang yang pengen ikut-ikutan wow gitu ya. Kalau apa-apa AI memang iya. Sekarang hampir semua menggunakan AI. Tapi AI tidak harus machine learning. Ya, AI tidak harus machine learning. Itu yang harus dipahami. Nah, jadi kita tidak selamanya semua permasalahan itu cocok diselesaikan oleh machine learning. Oke, ini apa ini? Udah ketutupan. Nah, terus bagaimana kita bisa mendesain machine learning? Nah, saya pengen, ini kalimat yang saya suka sebenarnya. Membuat machine learning, sebenarnya agak kurang pas ya ini. Membuat machine learning system ya, lebih tepatnya. Sistem atau aplikasi. Membuat sistem machine learning itu mudah. Mungkin sangat mudah ya, really easy. Sangat mudah. Membuat machine learning, sistem machine learning, model machine learning itu sangat mudah. Sangat mudah. Tapi membuat yang machine learning yang dia itu bagus, itu memang membutuhkan skill, membutuhkan pengalaman, membutuhkan keilmuan, membutuhkan pemahaman terhadap teori-teorinya. Begitu.
Jadi ya kalau misalkan ngomong, wah ini pakai machine learning, oh dia bisa pakai machine learning, oh dia bisa bikin machine learning seperti itu, ya emang bisa gitu. Itu mudah sekali, itu sangat mudah, membuat machine learning sangat mudah gitu. Tapi kalau dibalik, machine learning yang dia buat bagus atau enggak, nah itu sebentar, dilihat dulu. Kita membutuhkan banyak hal untuk bisa menentukan apakah itu bagus atau tidak gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi membuat machine learning itu mudah. Nanti saya tunjukkan betapa mudahnya kalau bikin machine learning. Tapi untuk bisa membuat yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dia itu istilahnya adalah kalau di sistem itulah robust. Robust maksudnya dia bisa dibuat di berbagai macam kondisi, reliable misalkan, itu butuh banyak pengalaman dan juga pemahaman tentang teorinya. Nah ini sebenarnya pendapat dari saya saja sebenarnya ya. Ini tidak strict, cuma berdasarkan apa yang saya alami dan saya amati itu seperti ini. Jadi apa sih skill yang dibutuhkan untuk belajar tentang machine learning ini? Kalau tujuannya itu lebih ke arah saintisnya, itu memang butuh kemampuan matematik dan statistiknya itu tinggi. Karena memang yang diolah atau yang dihadapi itu ya matematika dan statistika. Baru setelah teori matematika dan statistiknya itu sudah masuk, baru dilanjutkan ke programmingnya. Makanya programming di sini moderat, dia tidak terlalu butuh yang high level. Yang penting bisa digunakan untuk mengimplementasi yang matematika dan statistik di sini. Jadi nggak terlalu. Sebaliknya kalau fokusnya ke engineers itu dia hanya mengaplikasikan. Jadi dari teori yang dibuat dari sini, diaplikasi di sini, mengaplikasikan yang sudah ada, dia ya yang paling penting dia punya kemampuan programming yang bagus. Akan mengimplementasikan sebuah deteksi suara, deteksi voice berdasarkan teori apa yang dibuat ini, teori A misalkan, diimplementasikan di sini, tentu butuh kemampuan programming yang tinggi untuk bisa mengaplikasikan ini. Nah, kemampuan matematik dan statistiknya ya memang tetap harus ada. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa sembarangan, misalkan A diterapkan, kan harus tahu juga, misalkan di sini kita punya ABC, itu mananya harus diambil. Nah, machine learning engineer harus tahu dari ABC ini mana yang cocok untuk diterapkan di sistemnya. Oh, A ini cocok tapi dia membutuhkan prosesor komputer yang lebih tinggi misalkan, sedangkan kita prosesornya rendah. Nah, itu machine learning engineer harus tahu seperti itu. B misalkan, B itu dia akurat kebutuhan memorinya rendah, prosesnya butuhnya rendah, RAM-nya kecil nggak apa-apa. Karena dia tidak pakai GPU, tidak jalan di GPU nggak masalah, nggak tanpa GPU nggak masalah. Tapi B itu akurasinya rendah. Apa bisa kita boleh menggunakan metode B karena akurasinya rendah. Nah, hal seperti itu kan itu kemampuan pemahaman tentang matematika dan statistik ya lumayan lah, tidak harus dalam banget tapi lumayan lah, harusnya lumayan. Nah, ini untuk gambaran kasarnya seperti ini, tapi juga tidak strict seperti ini ya. Ini hanya pendapat yang berdasarkan pengamatan saya selama ini saja. Oke. Nah, kok malah promosi? Oke, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa istilahnya video-video terkait dengan machine learning yang kecil-kecil sih, cuma 10 menitan, biasanya belasan menitan, yang ada di YouTube saya. Jadi silakan kalau pengen tertarik yang agak teknis, yang teknis tapi dia perhitungan matematis gitu ya, kecil-kecil, nanti coba dikunjungi aja YouTube saya. Jangan lupa di subscribe gitu ya, dan di like dan di komen ya, ini kayak YouTuber. Oke, nah next saya akan tunjukkan beberapa
terkait dengan machine learning. Oke, sebentar, ini yang mana saya share? Oke, saya tunjukkan kalau hanya saya menunjukkan bahwa kalau hanya tujuannya hanya membuat machine learning itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Saya tunjukkan. Ini misalkan kita pakai library-nya sklearn-nya. Jadi kita coba pakai yang sederhana saja. Bentar, saya tulis dulu. Model logistic regression. Nah, ini pemanggilan library saja di Python. Bagi yang sudah tahu Python ya sederhana seperti ini ya. Memanggil library. Sekarang ini pengambilan datanya. Ini datanya. Kemudian sekarang machine learning-nya saya batasi aja biar nggak error. Kan 10.000. Ini model gini ya. Misalkan Oke, ini machine learning sudah selesai. Berapa detik ini tadi? Saya ngetik aja berapa detik. Ini namanya machine learning. Ini machine learning. Nah, sekarang sedikit kita bahas sedikit terkait di sini. Apa sih ini? Apa? Ini cuma berapa baris? Iya, kita bicara machine learning di sini. Ya, machine learning. Ini yang di atas. Ini dia itu sebentar. Coret. Oke, bentar. Nah, oke. Nah, di sini ini machine learning ya. Di sini hanya pemanggilan library saja, berarti dia nggak termasuk kode machine learning-nya. Dan ini itu pengambilan data. Data yang kita ambil itu dari yang namanya iris di sini. Jadi ini hanya datanya. Data diambil gitu ya, di load. Ini machine learning-nya ada di sini. Ini machine learning. Machine learning. Cuma satu baris. Machine learning-nya cuma satu baris. Jadi kita menggunakan metode yang namanya logistic regression ya. Iterasinya saya batasi 10.000 di sini. Kemudian di fit ini. Nah, ini proses di fit ini adalah machine learning-nya. Jadi si machine learning itu diminta untuk belajar gitu ya. Diminta untuk belajar. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah bagaimana mencari rumus dari X dan Y. X itu apa? Oke, saya bahas di sini. Dari data ini, X itu ibaratnya kalau yang tadi itu analoginya. Ini datanya iris ya, cuma saya analogikan pakai yang tadi biar lebih cepat aja. Yang tadi itu adalah ini sidik jari, ini bisa diibaratkan sidik jarinya. Di jarinya. Y itu apa? Y itu adalah ini sidik jari siapa? Si A atau si B atau si C atau si D gitu. Nah, proses machine learning apa? Seperti yang saya tunjukkan tadi, mencari rumus
rumus antara X menjadi Y. Mencari rumus antara si sidik jari menjadi orangnya itu siapa. Nah ini makanya mencari rumus dari X menuju Y. Itu pakai perintahnya .fit. Dan itu selesai proses machine learning. Nah, yang ini apa? Model predik. Predik itu apa? Predik itu berarti kan pengetahuan yang sudah kita pelajari itu bisa digunakan. Nah, tadi predik di sini adalah menggunakan. Jadi kalau saya tulis yang tadi ya, ini komputer yang saya tulis di tadi, ini sidik jari. Tujuannya adalah dia bisa mendeteksi sidik jari. Nah, di sini kita butuh yang namanya learning kan ya, X menuju Y. Ini learning. Nah, ini bagian ini tuh ini, ini tuh ini itu ini itu ini itu di sini proses learning. Kemudian predik itu di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa apa namanya ini tuh skema ini penting untuk dipahami. Jadi ada 2 step di sini, ada proses untuk dia itu belajar, dia cuma 1 baris saja selesai, dan yang 1 baris ini untuk belajar. Kemudian yang 2 adalah untuk mengaplikasikan hasil pembelajarannya, yaitu menggunakan di sini predik, yaitu untuk memprediksi si datanya, data dari sidik jari. Kalau ini data dari iris atau ini nama bunga ya, namanya bunga iris, tapi nggak akan saya bahas lebih jauh tentang ini. Intinya seperti itu. Jadi inilah machine learning yang selesai hanya dengan 2 baris. Iya, selesai hanya dengan 2 baris. Bisa, makanya saya katakan tadi bahwa membuat machine learning itu sangat mudah. Ya mudah, kita cuma 2 baris selesai kok. 2 baris selesai machine learning. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini bagus? Ya ini belum tentu, karena apa? Kita belum mengevaluasi, belum mengetes ini jadi ada proses ketika setelah ini proses belajar kan harus diuji dulu. Harus diuji dulu apakah yang dipelajari itu benar atau salah. Jangan-jangan di komputer disuruh belajar sendiri ternyata dia salah. Nah kan kita nggak mau seperti itu. Nanti kalau dia salah, nanti disuruh kerja, hasilnya juga salah. Makanya ada proses evaluasi. Nah itu nanti macam-macam metode evaluasinya macam-macam. Kemudian data yang digunakan seperti apa macam-macam, metode yang digunakan untuk belajar ini logistic regression itu metode belajarnya nanti, metode di sininya, metode untuk menambahkan pengetahuan baru. Jadi kalau ibaratkan manusia, logistic regression ini kalau diibaratkan manusia itu ada orang yang suka belajar sambil nyanyi-nyanyi. Ada orang yang suka belajar sambil lari-lari. Tipe-tipenya kan ada yang kinestetik, ada yang apa istilahnya ada 3 tipe itu ya, visual, kinestetik sama vokal ya. Jadi ada yang belajar sambil nyanyi-nyanyi, ada yang belajar sambil lari-lari atau olahraga, ada yang belajar sambil membaca gambar-gambar atau menonton video. Seperti itu kan macam-macam. Dan itu tergantung orangnya. Nah makanya terkadang metode ini tergantung datanya apa. Nah, itu yang hal-hal semacam itu yang butuh dipahami secara mendalam kalau ingin membuat sebuah machine learning yang bagus, yang dia itu akurat. Nah, seperti itu. Itu yang tidak mudah karena itu butuh ilmu-ilmu tentang misalkan contohnya logistic regression itu seperti apa, kemudian yang lain metode lainnya seperti apa, matematiknya seperti apa, statistiknya seperti apa, itu yang harus dipelajari untuk membuat machine learning menjadi lebih bagus. Begitu. Jadi apakah machine learning mudah atau susah? Ya, sekedar jadi itu sangat mudah. Ya ini 2 baris juga selesai. Tapi membuat yang bagus itu ya butuh pengalaman, butuh pengetahuan itu ya. Nah, terakhir saya ingin menunjukkan ini contoh ya ini versi yang agak kompleks dari yang tadi. Ini saya ibaratkan
Ini datanya saya ambil yang tadi aja, data iris. Nah, kemudian tujuannya dari machine learning apa? Ya di sini kita punya data tiga jenis data ya di sini ya. Ada yang warnanya hijau ini hijau, warna hijau di sini. Terus kemudian ada warna kuning, ada warna ini warna apa ini? Merah atau hitam ini agak merah ya. Jadi ada 3 jenis data. Nah, tujuan machine learning di sini adalah berusaha mencari rumus yang bisa memecah 3 data tersebut, 3 jenis data. Nah, di sini saya gunakan yang namanya metodenya ini SVM ya di sini. Di sini ada metode SVM dan dengan berbagai macam parameter lah. Nah, ini rumusnya. Jadi ini machine learning, hasil machine learning-nya itu ini. Garis pemisahnya ini. Nah, dari ini kelihatan kan dia nggak akurat. Karena kenapa? Karena ada kuning di sini. Padahal ke teman-temannya di sini kan hijau apa biru ini ya. Teman-temannya biru. Harusnya kuning itu masuknya di sini. Dan juga di sini, itu teman-temannya kuning. Harusnya kelompok kuning. Tapi dia biru kok masuk di sini. Berarti ini masih nggak akurat. Nah, dilihat di sini, kita mendapatkan akurasinya adalah 0,8. Nah, sekarang bagaimana kalau kayak kita coba di sini ada variasi-variasi, kita misalkan C-nya kita ubah, masih belum berubah, kita pakai RPF. Oke, nah ini rumusnya ganti lagi, di sini rumusnya berubah ya. Jadi kalau yang tadi itu dia lurus saja, di sini rumusnya lebih kompleks ya ini. Rumusnya dia bisa belok-belok seperti ini. Nah, tujuannya dari machine learning kita membuatnya adalah kita mencari rumus yang bisa memisahkan gitu. Ini misalkan masih belum bisa ternyata akurasinya. Dilihat ini akurasinya berubah-ubah yang 0,8. Kita coba data yang lain. Ini data kanker. Oke, ya kita kembalikan. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Cuma satu aja. Nah, misalnya rumusnya seperti ini. Rumusnya belok-belok itu ya. Rumusnya. Dan ini rumus belok-belok ini kalau kita tuliskan itu susah banget itu loh. Manusia mungkin tulisannya if lah, karena yang bisa dipahami oleh komputer secara langsung kan dia if seperti itu ya. Bagi yang belajar tentang elektronik pasti paham. Kita bicara masalah yang namanya transistor, itu kan logikanya adalah if ya. If kayak penjumlahan logika 1 dan 0 seperti itu ya. Itu yang dipahami oleh komputer. Nah, itu kan kalau kita tuliskan dengan model itu ini kan rumit sekali ini rumusnya. Dan ini aja masih tidak akurat karena ternyata ada si ireng ungu ya, ini ungu ada yang di sini, kuning ada yang di sini, dia masih tidak akurat. Itu saja tidak akurat padahal sudah cukup kompleks ya. Karena kita menambah kompleksitasnya. Nah, rumusnya ini lebih kompleks, dia ya akurasinya berapa tadi ya, lupa tadi. Nah, malah lebih akurat ini ya, akurasinya dia di sini kita mendapatkan 0,833. Misalkan kita ubah gambarnya, agak berkurang dikit. Nah, dia sedikit lebih 82 di sini akurasinya. Pembagiannya lebih halus. Kita cek 833 kita dengan rumus seperti ini, dengan metode pembagian seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa machine learning itu mudah, pembuatan machine learning mudah. Tapi untuk pengubahan ini tadi itu tidak sederhana itu ya, tidak sederhana. Jadi kita harus tahu misalkan di sini saya menggunakan metodenya SVM. Nah, SVM itu dia punya parameter yang namanya gamma, punya C, punya kernel,
terus nanti ada degree, ada koefisien zero. Nah ini maksudnya apa? Kalau ditambah itu lebih besar maknanya apa? Nah itulah yang harus dipelajari kalau ingin membuat machine learning yang bagus dan bisa akurat gitu. Ini baru kita membahas SVM. Terus kemudian ada metode yang lain. Di sini saya cuma menuliskan jadi 2 ya, sama logistic regression. Nah, dari situ nanti ada yang namanya confusion matrix, ini untuk menghitung, mengevaluasi apakah yang kita punya itu sudah akurat atau belum. Kemudian ada classification matrix dan lain-lain, itu akan kita pelajari lebih lanjut di apa namanya? Ya, di kelas regulernya Sadasa untuk machine learning ya. Terkait hal yang lebih dalam. Oke, itu saja materi dari saya, sekedar pembuka jalan menuju machine learning bagi yang belum pernah tahu sebelumnya. Jadi pada intinya adalah yaitu tadi yang saya garis bawahi di akhir, bahwa machine learning itu mudah sebenarnya. Cuma kalau untuk mau membuat machine learning yang bagus, yaitu butuh ilmunya gitu ya, ilmu dan pengalaman gitu. Oke, itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Sobat mungkin yang mau bertanya ke Mas Canggih bisa langsung diketik di chat atau bisa langsung meng-unmute dan langsung tanya ke Mas Canggih. Dipersilahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya, Pak mau bertanya. Tadi kan udah dipaparkan tentang kamera pendeteksi objek atau benda. Nah, itu apakah kita menggunakan kamera seperti biasa, kemudian diberikan script kepada komputer atau kamera tersebut, atau justru bahkan harus menggunakan kamera yang lebih spesifik, Pak? Oke, mau langsung dijawab apa? Boleh langsung dijawab aja Mas Canggih mungkin. Oke, langsung jawab aja ya, karena waktu terbatas juga. Terkait dengan untuk kamera tadi itu sebenarnya gini, kalau kita bahas tentang machine learning ya, itu bisa kok kita pakai kamera atau alat apapun. Nah, intinya alat itu apa sih? Intinya alat kan sebenarnya dia cuma mengambil data. Intinya dia mengambil data. Jadi, kalau data sudah didapat, bisa kita pakai machine learning. Jadi, pakai kamera apapun bisa. Cuman, sekali lagi, kamera itu untuk mengambil data. Nah, kalau datanya tidak bagus, tentu hasil machine learning-nya juga tidak bagus. Gitu kan? Karena machine learning itu berbasiskan data yang sudah ada. Jadi kalau dibilang yang kamera untuk yang CCTV itu, ya kita teorinya semakin bagus kamera akan semakin bagus machine learning-nya. Tapi kalau masalah bisa atau tidak, kamera HP yang jadul pun bisa, gitu. Jawabannya gitu. Jadi kalau bisa sih bisa, tapi kalau pengen akurat ya kameranya yang bagus gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Canggih. Apakah sudah menjawab, Mas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas ada pertanyaan dari Mbak Corina Abigail. Selamat siang, saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan kernel yang tepat dalam menyelesaikan machine learning seperti kernel linear atau RBF dan lainnya, seperti ingin memecahkan kelas dengan SVM yang harus menggunakan kernel apa. Selain itu, bagaimana menentukan parameter dalam menentukan C, kernel degree, dan lain-lain yang terbaik. Terima kasih. Oke, wahai pertanyaannya. Oke, pertanyaannya banget ya, teknis banget ya. Ini Mbaknya sudah tahu berarti. Oke, pertanyaannya bagus sih, bagus. Cuma memang agak teknis. Jadi gini Mbak. Saya jawab ya. Jadi ada berbagai macam jenis. Kalau konteksnya SVM itu ada berbagai macam parameter yang bisa diubah ya. Ada nilai C, kemudian gamanya, kemudian kernelnya apa, kemudian
yang lain-lain ya ada istilahnya alfa. Saya tunjukkan yang ini aja. Sebentar. Oke. Mana tadi? Share. Oke. Nah, misalkan seperti ini, saya tunjukkan ya. Wah, ini agak matematis tapi nggak usah dilihat matematis banget ya. Misalkan contohnya ini untuk kernelnya kita punya linear, polinomial, FBF, ada sigmoid dan lain-lain gitu ya. Itu kan parameternya banyak. Misalkan FBF kita punya nilai gamma di sini. Kemudian nilai gamma itu, kemudian kalau polinomial kita punya koefisien 0, punya degree, kemudian yang lain lah bla bla bla. Nah, bagaimana menentukan itu? Gampangnya gini, Mbak. Kalau kita belajar tentang sebuah sistem machine learning, AI, bla bla bla, itu ada istilah namanya ini, Occam's razor. Occam's razor. Ini sebuah prinsip yang dipakai di machine learning dan AI dan sebagainya. Apa sih Occam's razor itu? Dia kalau kita diberi pilihan ada metode A, B, C, D dan sebagainya, itu kalau misalkan semua bisa, misalkan ya semua bisa, terlepas dari dia akurat atau enggak, kalau semua bisa dan akurasinya itu di apa namanya ya, di acceptable bahasa Indonesia apa? Diterima, akurasinya diterima semua, maka pilihlah yang paling sederhana. Itu prinsip Occam's razor. Jadi biasanya yang sederhana itu yang benar-benar rumus yang sesungguhnya, gampangnya seperti itu ya. Jadi gampangnya gini, jadi kalau terkait itu diimplementasi di misalkan di SVM kita punya berbagai macam jenis kernel, itu kita memulai dari kernel yang paling simpel dulu. Kita pakai linear dulu. Ini paling simpel. Nah, kalau pakai linear itu sudah menyelesaikan masalah, lah kenapa harus pakai yang lain? Kalau pakai linear dan ternyata hasilnya sudah, oh ini sudah cukup, ya sudah, kita nggak perlu menggunakan yang lain. Kecuali kalau misalkan tujuan kita memang pengen tahu, mencoba semuanya, pengen tahu yang paling the best untuk data ini apa, itu beda lagi. Tapi kalau sekedar memilih, pilihlah yang paling sederhana gitu. Dan juga terkait dengan misalkan polinomial kernel. Polinomial kernel kita butuh menggunakan koefisien zero-nya berapa, degree-nya berapa, ya udah paling simple aja. Koefisien zero anggap aja 0, 0 atau 1 misalkan. Degree-nya ya misalkan 2 saja degree-nya, misalkan seperti itu. Atau 1 nanti mirip dengan linear. Atau yang lain, misalkan ini dibuat, intinya kita mulai dari yang paling sederhana dulu, baru naik. Sederhana kalau dia tidak cukup dinaikkan, kalau tidak cukup dinaikkan. Pun juga ketika memilih tipe metode machine learning-nya, sebenarnya jangan langsung tiba-tiba menggunakan SVM gitu ya. Kalaupun SVM ya gunakan yang linear kernel dulu, jangan langsung tiba-tiba RBF. Kalau misalkan yang awal itu gunakan misalkan yang paling simpel, misalkan logistic regression, menaik polinomial yang metode polinomial, non-linear regression, naik SVM. Misalkan butuh yang kompleks banget, butuh menggunakan misalkan neural network, misalkan. Kemudian lagi deep learning, misalkan. Ya, seperti itulah. Jadi mulai yang paling simpel dulu. Begitu jawabannya. Oke, baik. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah menjawab jawaban dari Mas Canggi? Oke, baik. Katanya sudah, terima kasih Mas, Mbak. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa langsung unmute atau bisa langsung chat. Karena kayaknya topiknya ini menarik banget buat dipelajarin juga, ya nggak sih Mas Canggi? Ya, topik kekinian soalnya. Kekinian, karena katanya kayak in the future we will
live with AI gitu kan. Jadi mungkin sobat bisa langsung belajar banyak tentang AI bareng Sadasa. Apalagi mungkin kalau misalnya sobat mau belajar lebih lanjut tentang AI, sobat bisa langsung ikut kelas Python Basic atau bisa langsung ikut kayak paket dari kelas machine learning dan bisa dapat diskon untuk pengambilan kelas bundle kan. Jadi lebih banyak yang bisa dipelajari nantinya tentang AI. Bagaimana sobat? Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada. Oke, baik. Mungkin ini udah hampir 1 jam ya Mas, udah 1 jam pas Mas. Tadi ikut free course bareng Mas Canggih. Mungkin sebelum kita mengakhiri kelas, sobat bisa on cam semua karena kita mau foto bareng, foto virtual. Ya, sobat bisa langsung buka kameranya. Oke, sebentar. Aku close ya Mas Canggih. Sebentar. Wah, ini kok. Ini banyak mahasiswa aku ini. Kali muka-mukanya familiar. Lokasinya sama seperti kuliah kemarin ya ini ya. Oke, mungkin kita bisa take ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Sebentar. Aduh, kok nggak bisa. Oke, kita coba lagi. Oke, mungkin sekali lagi biar slide yang sebelahnya juga kelihatan nih. Oke, 1, 2, 3. Asik. Oke, baik. Terima kasih banyak Sobat untuk partisipasi pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti free course dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tentang machine learning lebih lanjut bisa langsung bergabung dengan Sadasa Academy untuk mempelajari lebih lagi tentang machine learning dan apalagi tentang AI. Oke, baik, terima kasih banyak Sobat untuk partisipasinya. Sampai bertemu lagi. Oke, sampai bertemu.